tangga saya ingin menjelaskan bahwa kami berdua sudah sama-sama sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Sudah berbagai upaya yang kami lakukan, dan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga kami hanya sampai di sini, dan udah segala proses kami juga lalui, dan saat ini semuanya sudah selesai. Tahun beliau menjadi suami saya, banyak sekali kebaikan, hikmah, dan pembelajaran yang saya dapat. Insya Allah hikmah, pembelajaran, semua yang saya dapat ini bisa saya jadikan bekal, bisa saya simpan untuk saya bisa menjadi wanita yang insya Allah bisa jauh lebih baik lagi. Amin. Saya harap mudah-mudahan dengan adanya penjelasan saya saat ini bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman media, dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun sikap saya yang kurang berkenan. Saya butuh support dari teman-teman semua, mohon supportnya dan mohon doanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini saya sebenarnya ini kayak acara untuk keluarga dan ini untuk teman-teman terdekat. Saya pengen acara ini lebih intimate, kita lebih berkumpul aja, kita lebih karena kemarin acara saya di KL saya memang tertutup, saya memang karena itu akad nikah. Konsepnya ini aku lebih casual, bukan casual ya, aku lebih santai sebenarnya konsepnya sekarang karena kenapa aku pilih di Bandung? Aku lahir di Bandung, jadi aku pengen mengenalkan kota Bandung sama keluarga suamiku. Dan di sini juga temanya kita lebih kayak ke kita lebih memilih outdoor, memilih tempat di sini supaya viewnya kelihatan. Undangan sih 300 undangan. Banyak ya. Sekarang tenang untuk orang tua mungkin lebih merasa tenang karena tugasnya sudah selesai, tugas mama sama papa sudah selesai, anak-anaknya semua sudah nikah. Jadi ya alhamdulillah semuanya. Yang penting apa ya, sama sih, yang penting kita seiman ya. Jadi ya walaupun kita beda bentuk tapi kita tujuannya sama, niat kita sama, niat kita ya adalah ibadah, niat kita adalah ibadah. Saya sangat menyentuh maksudnya laki-laki yang sangat menjawab. Untuk masalah tinggal, aku tinggal di Malaysia. Nanti ya aku ikut suami dimanapun suami berada. Ya aku harus selalu di samping suami. Jadi ya tapi aku juga nggak akan pernah lupa di mana aku lahir, di mana aku besar, dan di mana tempat pekerjaan aku. Jadi ya insya Allah belum selesai mbak. Jadi insya Allah nanti juga masih ada film. Seneng banget aja punya suami terus bisa langsung punya anak gitu. Anaknya langsung besar lagi. Kayaknya bonus. Udah segala proses kami juga lalui, dan saat ini semuanya sudah selesai. Dan saya harap mudah-mudahan dengan adanya penjelasan saya saat ini bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman media, dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun sikap saya yang kurang berkenan. Saya butuh support dari teman-teman semua, mohon supportnya dan mohon doanya. Itu aja dari saya, terima kasih. Semoga kita semua selalu sehat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum. Ya dengar-dengar juga dari info biasa di TV lah. Ya begitulah. Kan waktu itu di Malaysia. Terus udah enggak sih, terus sekarang pindah ke Indonesia lagi. Ya kasihan aja. Kok bisa nggak ngerti ya namanya urusan rumah tangga orang, kita nggak tahu. Yang tahu kan dia mereka. Kan cuma sawang sinawang lah paling. Mungkin dengan cara seperti itu lebih baik.
yang terbaik buat Bella dan suaminya. Mungkin kalau umpamanya berpisah ya terbaik buat dia lah berdua. Pasti kan Allah ngasih yang terbaik. Dan udah segala proses kami juga lalui, dan saat ini semuanya sudah selesai. Saya harap mudah-mudahan dengan adanya penjelasan saya saat ini bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman media, dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun sikap saya yang kurang berkenan. Saya butuh support dari teman-teman semua, mohon supportnya dan mohon doanya. Beberapa pengecualian, di mana ketika dia sedang bercerita tentang bahwa dia belajar banyak, bahwa ada hal-hal yang memang dia sudah dapat selama katakanlah masa rumah tangganya dengan suaminya, ya itu menariknya dia agak merem dikit segini sebentar, terus kemudian buka lagi. Itu adalah tanda bahwa dia berjarak dengan informasinya. Berjarak itu artinya apa? Distance itu menandakan bahwa dia membutuhkan waktu untuk memproses di kepalanya. Bisa jadi ini sudah terjadi lama, ya. Bisa jadi sudah terjadi lama. Jadi kasusnya itu masalahnya sudah terjadi agak lama. Dan satu lagi bisa jadi dia berusaha untuk menyampaikannya dengan tanda petik sebijak mungkin. Dia nggak ingin mengumbar masalahnya begitu aja gitu ya. Dia mencoba tetap, walaupun ini sebuah beban buat dia misalnya yang udah lepas, dia nggak mau ngomong jelek, nggak mau ngomong negatif seperti itu. Nah, setelah matanya nggak dalam sebentar kemudian mau menyampaikan. Nah, ini juga bisa diartikan juga menyembunyikan atau menutup sesuatu ya, tadi itu nggak mau buka semuanya. Kemudian yang terjadi adalah garis di samping sini itu agak turun seperti ini. Pinggir alis itu agak turun. Akibatnya apa? Kita bisa artikan ini adalah sedih. Jadi daripada dia sebetulnya marah, misalnya sudah terjadi, dia lebih cenderung sedih untuk apa yang sudah terjadi, sudah lewat tapi. Jadi bisa jadi dia sebetulnya masih nyimpan sebuah agak beban gitu bahwa, aduh kenapa mesti gini sih? Kira-kira kayak gitu. Yang ekspresi berikutnya adalah ekspresi sedih. Lebih cenderung dia terlihat sedih setelah dia menyampaikan bahwa ya ini sudah istilahnya sudah berlalu semuanya, udah lewat, sudah belajar segala macam gitu ya. Itu kan sebetulnya kata-kata yang tanda petik bijak ya gitu ya. Tetapi di dalamnya nggak gitu, di dalamnya tetap dia hancur lebur. Jadi nangis lah tanda petik di dalam, sedih kalau keluar, ekspresi keluar. Merasa campur aduk, kejadiannya baru putusnya, jadi masih istilahnya ada tahapan griefnya lah, tahapan berdukanya lah buat dia. Dan tahapan berduka ini ada beberapa level. Ada level ketika dia frustrasi, ada level ketika dia marah, level ketika dia melakukan penyangkalan sendiri gitu, macam-macam. Dan itu bisa bolak-balik. Jadi kita biarkan Bella berproses dengan kondisi psikologisnya. Frustrasi bisa jadi bukan nggak ada, tapi belum. Karena masuk dalam tahap proses berduka. Kalaupun dia merasa lega sekarang, bisa jadi prosesnya baru akan berjalan. Misalnya kondisi ketika dia denial atau menyangkal, enggak ya saya nggak kayak gini, saya nggak salah kok, saya nggak gini, misalnya gitu. Terus kemudian tahapan proses marah dari diri sendiri, marah pada suaminya, marah pada orang sekeliling. Terus kemudian nanti ada tahap frustrasi sebelum kita bicara tahap menerima. Itu harus melalui itu semua, dan semua orang prosesnya seperti itu. Jadi kalau terlalu awal dia bilang terima, itu sebetulnya buat saya itu masih dalam tahap penyangkalan. Jadi ya ini proses wajar manusia normal. Misalnya kita melihat video tersebut secara garis besar, itu ada dua bagian yang sangat terlihat, bagian awal dan bagian akhir. Nah, bahasa tubuhnya itu ketika bagian awal, tangannya itu nggak banyak kelihatan di kamera, di bagian bawah. Banyakan diem, walaupun sedikit bergerak, tapi kebanyakan sekali lagi submissive di bawah. Artinya apa? Artinya dia ingin menunjuk yang ditampilkan, bukan ingin menunjukkan ya, yang ditampilkan sama badannya adalah ada sedikit tekanan, ada sedikit kecemasan yang sedang terjadi saat itu, sehingga dia maininnya di bawah, tidak dikelihatan oleh orang di depannya secara langsung. Nah, sementara di bagian akhir tangannya sudah mulai bergerak, sudah mulai membuat sebuah gerakan gestur tangan yang terlihat di depan dada, depan agak perut di atas sedikit. Itu tandanya adalah bahwa dia sudah bisa lebih lepas.
di bagian-bagian akhir. Kenapa? Sebetulnya kalau kita bahas, bagian-bagian ini kan terjadi karena di awal dia ingin menyampaikan sesuatu yang bisa jadi cukup berat. Dan kalau ini dianggap cukup berat dan sesuai dengan konten yang dia sampaikan, maka bisa jadi memang yang disampaikan ini memang seperti itu. Memang dia sudah selesai perkaranya dengan suaminya, ya. Nah, di bagian akhir dia sudah bisa lebih kayak berinteraksi lancar kayak gitu ya, karena katanya bebannya sudah selesai. Dan secara garis besar juga Bella ini sebetulnya lebih cenderung daripada dia tertekan, lebih cenderung dia merasa lega sebetulnya. Kenapa? Dari tahap-tahap video-video tahap awal sampai tahap akhir, walaupun ada beberapa pengecualian tentu saja, tapi sebagian besar itu tarikan bibir ini naik ke atas. Walaupun dia mencampaikan berusaha serius, tapi tarikan bibirnya agak ke atas. Tapi tidak ada tarik garis lain menandakan bahwa dia happy banget, itu tidak. Ini artinya bahwa dia sebetulnya kayak lepas gitu loh, kayak lega atas satu hal yang bisa jadi sudah membebani dia dalam jangka waktu sebelum-sebelumnya. Dari major body language, kalau kita bicara major body language adalah bahasa tubuh yang terlihat yang besar, gerakan tangan, gerakan kepala, segala macam. Sudah kita sampaikan bahwa dia yang terdiri dari dua bagian besar nih video, ya, gambar video ini dari dua bagian besar, di mana bagian awal dia terlihat tangannya lebih banyak nahan di bawah, kemudian tidak banyak bergerak, dan kemudian di bagian akhir dia lebih banyak tangannya bergerak dan berada di dalam range kamera. Nah, ini menandakan bahwa alur leganya dia setelah selesai menyampaikan, ya. Sementara dari bagian awal sampai bagian akhir kecuali titik-titik tertentu yang jumlahnya sedikit tentu saja, sebagian besar ada ekspresi tarikan bibir ke arah atas yang ini sebetulnya adalah model senyum sebetulnya. Model senyum tapi dengan alis yang tetap biasa atau ke arah bawah sedikit yang merupakan sadness atau kesedihan. Ini diartikan sebetulnya ini lega untuk sesuatu yang sudah lewat urusan dia. Jadi ada dua jenis kelegaan memang di sini. Lega karena konten yang disampaikan dan lega karena proses yang sudah terjadi sudah selesai. Nggak tahu deh kalau masalah itu kan relasi dia ya, mana anak-anak ya udah urusan dia. Ayo mama siapapun emang kalau udah itu ya teleponan biasa, sahabatan aja gitu. Kita lihat sosoknya ya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dewasa yang kita lihat sih ya, insya Allah bisa. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa. Kita nggak bisa ngomong dulu ya kita. Allah yang Kan semuanya ya, mereka yang ngejalanin. Siapapun itu kan semua jodoh, maut, rezeki kan Allah ya. Selain aja semua yang terbaik pasti buat yang berdoa aja. Baiklah pastinya. Ya yang pasti apa adanya. Oh gitu. belum. Halo Kayu, mau sedikit Kayu tentang ini Kak tentang hubungan Kayu dengan Didi mungkin gimana Kak? Sedikit Kak. Baik-baik aja Mas. Berteman Mas, semuanya Mas, siap aja saya berteman dengan baik Mas. Makin deket aja apa gimana Kak? Iya, dekat. Dari ayah sakit mungkin gimana Kak? Tanggapannya Kak? Mas, sama berteman sama siapa aja semua yang penting baik. Sambutan yang hangat. Terima kasih banyak sih sebelumnya untuk buat Ayu dan keluarga, sambutannya hangat, nggak ada gap. Terima kasih buat Ayah Rojak. Ada sesuatu yang dibuat-buat antara gue sama Ayu, apa yang kita punya saat sekarang ini baik-baik aja. Gue sangat menjaga itu, saling support itu yang paling pasti. Dan yang paling penting dalam bentuk apapun, komentar di IG, Japrian apa segala macem gitu. Ya nggak apa-apa. Hanya orang mau berteman, saya tuh jadi takut loh sama kalian nih. Kalau saya mau dekat sama orang, maksudnya mau berteman sama orang, tapi disangkanya pacaran. Jadi saya takut kalau kemana-mana, jadi saya nggak bisa jalan sama cowok jadinya. Ya alhamdulillah aja gitu. Jadi bisa punya waktu ya gitu. Kita undang, kasih surprise. Gimana dong? Iya, si pas itu yang kerjaannya deh. Alhamdulillah dia bisa hadir.
Aku gak terus terang sama Ibu Maya ya. Diem aja dulu, jangan ini ngumbar-ngumbar apa gimana. Jadi masih dirahasiain aja kalau memang dia dan dekat. Jadi sekarang agak nutup gitu, nutup. Jangan sampai ngecewain Ibu Maya yang Ibu tahu sih gitu. Intinya kalau belum benar-benar baik, belum dikenalin dia. Karena udah banyak waktu tuntutan dari Ibu Maya soalnya dia. Harus begini ya, harus begini ya, selektif lah gitu. Sekarang bukan buat diri kamu lagi, untuk anak kamu kalau ini gitu. Utamain untuk anak kamu, bukan kamu nyari pacar. Sekarang cari suami. Kita semua serahin semua sama Allah. Mungkin kan kalau emang udah saatnya siapapun itu orangnya, ya kalau orang tua sih hanya mendukung dan berdoa. Yang terbaik pastinya buat ayah. Juga ayah udah masukin semua kriterianya yang baik, yang seiman, pasti yang soleh, bisa mimpin jadi imam yang baik. Harus selektif, jangan sampai terulang. Ya maupun orang biasa yang penting baik, maupun dari kalangan artis atau pengusaha yang penting baik, betul-betul setia dan sayang, bisa memimpin dan menjadi sebagai ayah bingkis yang baik. Semuanya juga masuk. Yang deket sama Bilkis sudah ada. Ya doain aja gitu. Kalau memang terbaik jodoh buat Ayu, siapapun dia, niat baik, tulus ikhlas. Tahu Ayu ya punya anak ya, bukannya buat Ayu aja kan, tapi mesti anak sama keluarga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.